Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semakin miris dan sangat memprihatinkan fitnahan tuduhan yang kemudian disampaikan itu. Ya Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas terkait daripada file yang 12 yang kami download di STT Nias itu, website STT Nias Sekolah Tinggi Teologi Nias, ada 12 dan kami sudah membahas terkait daripada surat Al-Fatihah ini. Kemudian kita akan bahas ke poin yang berikutnya. Di sini ada arti kata Allah. Ya Alhamdulillah, kami melihatnya begitu sangat miris luar biasa. Ini sudah fitnah, di dalamnya sudah fitnah, dengan fitnah yang begitu sangat nyata, ya Alhamdulillah. Dan hemat kami, ini kalau misalkan diajarkan kepada non-muslim yang tidak tahu tentang Islam, hemat kami dan dugaan kami, ini akan melahirkan kebencian-kebencian yang ada kepada Islam. Karena di dalam ini banyak fitnahan dan subhatan yang begitu sangat nyata luar biasa. Kami sudah download semuanya. Kenapa kami tampilkan ini dan kemudian kita bahas? Karena dikhawatirkan orang-orang yang sudah melihat website itu, file yang 12 ini. Akan tetapi, hemat kami, di STT Nias itu yang kemarin sudah ditampilkan di websitenya itu ada 12 file ini. Kalau misalkan kita tidak meluruskannya, ditakutkan orang-orang yang di sana sudah mendownloadnya, kemudian percaya terhadap apa-apa yang kemudian disampaikan ini, padahal ini adalah dusta yang begitu sangat kotor luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjut saja ke poin yang kita akan bahas sekarang, yaitu arti kata Allah. Kita akan perbesar terlebih dahulu. Arti kata Allah ini berupa PowerPoint, ya Alhamdulillah, dan ini disampaikan di kuliah umum. Bayangkan, di kuliah umum seperti ini. Waliyadzubillahi min dzalik. Arti kata Allah. Beberapa huruf peradaban kuno di dunia. Pada zaman dahulu manusia berkomunikasi dengan menggambar benda yang ada di sekitar. Contohnya seperti gambar tangan, seperti gambar binatang, seperti gambar orang. Silahkan saja. Ini tidak menyerempet dan tidak membahas kepada lafzul jalalah atau lafaz Allah itu. Silahkan saja. Kita tidak ada masalah dengan ini. Kemudian ada huruf Hanji Cina berbentuk seperti ini. Ya, silahkan saja. Babilonia huruf paku, ya. Ada Mesir huruf hieroglif, ya. Kemudian Arab, silakan. Di sini ada lafaz Allah, lafzul jalalah. Baik. Adakah hubungannya? Di sini ada lafaz Allah, ya. Kemudian di sini ada 666. Kita akan jawab segala fitnah dan tuduhannya, alhamdulillah. Kita akan jawab sampai ke dasar-dasarnya. Wahyu 13:18. Nah, di sini kita harus perhatikan dan harus cermat dengan kata-kata ini. Karena penulis ini itu menuduh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga tuduhan. Ya, kita akan bahas nanti, alhamdulillah. Kita akan bahas dengan sedetail mungkin insyaallah. Di Wahyu 13:18. Ini bahasa Indonesianya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, ya. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Sekali lagi, bilangan seorang manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan manusia. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Jelas Allah bukan manusia. Tetapi di sini nanti 666 ini akan dihubungkan dengan lafzul jalalah, kafilah, dengan lafaz Allah itu sendiri. Sehingga orang ini memfitnah atau menuduh bahwa Allah itu manusia. Karena di sini ada 666. Kita akan bahas, kafilah. Nah, ini bahasa Yunaninya seperti ini dengan simbol seperti ini. Kemudian di sini ada transitnya, ya, dan seperti ini 666. Alhamdulillah, sekali lagi kita garis bawah terlebih dahulu. Di sini adalah bilangan seorang manusia, ya, seorang manusia. Baik, kita akan lanjut. Muhammad Lucifer. Kalau misalkan kita menghitung bilangan binatang ini, katanya ini adalah bilangan binatang. A1, B2, C3 sampai Z ada 26, ya, nomornya 26, ya. Jadi Z itu urutan ke-26. Dan kalau misalkan dihitung Muhammad dan Lucifer itu memang sama 74 ikhafillah. Jadi hitungan dari M di sini M, nah 13, U, kemudian di sini ada 21, L juga di sini ada 12, semuanya dijumlahkan menjadi 74. Baik, Alhamdulillah. Kalau misalkan seperti ini kan cocok logi, Alhamdulillah. Kita akan, ini sangat ngeri luar biasa kalau misalkan dia mengajak main kata seperti ini. Kita akan lihat, Alhamdulillah. Baik, kita akan buka terlebih dahulu di sini, ya. Muhammad 13, 21, 8, 1, 13, 13, 1, 4. Lucifer 12, 21, 3, 9, 6, 5, 18. Kalau dijumlah 74. Mereka tidak tahu, ya Alhamdulillah.
Kalau misalkan kita menjumlah kata ini, Jesus atau Jesus, 10, 5, 19, 21, 19, jumlahnya ada 74. Ada 74. Apakah penulis ini akan menyamakan Jesus dengan Lucifer? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini lebih bahaya lagi. Kalau misalkan Anda mengajak cocok logi seperti ini lebih bahaya lagi. Bagaimana? Lihat di sini. Yesus 25, 5, 19, 21, 19. Jumlahnya 89. Baik, kita lihat ke bawahnya. Syaitan 19, 25, 1, 9, 21, 14. Jumlahnya 89. Kalau misalkan Anda mengajak cocok logi seperti ini, maka lihat Yesus dengan syaitan 89 sama-sama seperti itu. Maka dengan hitungan ini kami tidak menerima, Alhamdulillah. Kami tidak menerima, apalagi Yesus, Nabi Isa alaihissalam, itu adalah seorang nabi yang kami cintai, yang kami muliakan, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang kami cintai, yang kami sayangi. Jadi, cocok logi seperti ini menjadi bumerang bagi para penghujat ini. Baik, ini bantahan kami terhadap subhatan dan hujatan yang disampaikan ini. Baik, kita akan kembali lagi ke poin yang selanjutnya, Alhamdulillah. Jadi, mereka menyamakan hitungannya dengan Lucifer. Artinya, mereka juga akan menyamakan dengan Yesus, bahkan lebih parahnya lagi, kalau misalkan Yesus dengan, ya, kemudian kita sudah mengetahui bersama tadi, Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Allah, Bismillah. Nah, di sini ada Codex Vaticanus. Bismillah, Allah. Nah, ini sudah cocok logi, Alhamdulillah. Sangat kentara cocok loginya. Kalau misalkan ini lafzul Allah, lafaz Allah, kemudian ini juga lafaz Allah, ya, ini akan terbalik, Alhamdulillah. Jelas akan terbalik, tidak akan seperti ini. Apalagi ini di atas, kenapa tidak di samping, begitu ya? Ini sangat cocok logi. Kemudian melahirkan 666. Sangat cocok logi. Tadi juga cocok logi, apalagi sekarang, Alhamdulillah. Baik, simbol jihad. Nah, dan biasanya tuduhan non-muslim itu, ketika melihat pedang itu, kekerasan, Alhamdulillah. Padahal di dalam Islam dilarang kekerasan. Di dalam Islam tidak boleh untuk melakukan kekerasan. Bahkan perang pun itu diatur dalam Islam. Sebagaimana Nabi SAW pernah memberikan wasiat, kalau misalkan Anda perang, Anda harus perhatikan, jangan membunuh kemudian wanita, jangan membunuh orang yang sudah sepuh, jangan membunuh pendeta, jangan kemudian menghancurkan pepohonan, rumah ibadah. Itu dalam keadaan perang, dalam kondisi perang. Apalagi kalau misalkan dalam kondisi aman, nyaman, tentram, damai. Maka Islam melarang kezaliman. Islam sangat melarang pertumpahan darah, kecuali kalau misalkan dalam keadaan terdolimi, teraniaya, maka Islam memperbolehkan untuk penyelamatan jiwa. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi di sini. Baik. Nah, mereka mengaitkan dengan X ini, padahal tidak ada sambungannya. Alhamdulillah, tidak ada sambungannya, dan melahirkan angka 666. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, ini berbalik, Alhamdulillah. Sangat berbalik. Dan memang ini bukan lafzul Allah. Karena 666 ini bukan ditujukan kepada Allah. Kenapa? Karena yang pertama tadi, masih ingat, Alhamdulillah, bahwa itu ditujukan kepada seorang manusia. Siapakah yang dituju 666 ini? Ya, siapa yang dituju ini? Di sini ada 666 karena ada ini. Ada ini. Alhamdulillah. Kami pernah belajar khat kaligrafi. Ada tambahan yang namanya tazinat. Apa itu tazinat? Tambahan ya seperti memperindah, ya, memperindah tulisan dengan simbol seperti ini, ya. Bahkan kalau misalkan kita melihat di ayat Al-Quranul Karim yang kemudian dijadikan kaligrafi itu, atau di kalimah-kalimah yang lainnya, kita akan menemukan lebih banyak daripada ini. Nah, mereka menyangkut pautkan simbol ini, tazinat untuk kaligrafi, dengan 666. Kan ini sangat lucu, ya, Alhamdulillah. Sangat-sangat lucu. Baik, kita akan melihat terlebih dahulu. Yang pertama, untuk siapa 666? Karena tadi dalam wahyu ditujukan untuk manusia, ya, Alhamdulillah. Contoh, kita akan lihat di sini 666. Nah, menghitung 666. Ketika bicara angka 666, salah satu penjelasan yang diberikan ahli gematria adalah angka tersebut mewakili Kaisar Nero. Nama Kaisar Nero dalam huruf Yunani jika dijumlah adalah 1005, tetapi jika nama itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, maka hurufnya adalah NRWN
QSR, dan jika dijumlahkan adalah 666. Kaisar Nero juga masuk dalam jumlah angka binatang 616 yang muncul dalam beberapa ayat di Perjanjian Baru. Beberapa ahli berpikir bahwa Yohanes mengarah kepada Nero Redivivus yang memiliki mitos bahwa kaisar tersebut akan bangkit dari kubur untuk menghancurkan kekristenan. Nah, ini dari siapa? Dari Katolik, alhamdulillah. Jadi 666 ini ditujukan kepada Kaisar Nero. Nah, ini jelasnya, alhamdulillah. Nah, ini Nero Kaisar 666. Nah, di sini kenapa disebut dijuluki manusia dengan bina seperti binatang? Nah, di sini ini dari Katolik, alhamdulillah, ya, Gereja Santo Lukas. Kita baca terlebih dahulu di sini. Sebelum mencoba dan menafsirkan kitab Wahyu, perlulah mempelajari konteks sejarahnya. Sebelum mencoba menafsirkan kitab Wahyu, perlulah mempelajari konteks sejarahnya, terutama masa penulisan. Sampai hari ini masih ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa kitab Wahyu ditulis pada tahun 60-an. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi dipimpin oleh Kaisar Nero yang terkenal sangat kejam. Dia tidak segan untuk memfitnah lalu membunuh ibu kandungnya sendiri, Agrippina. Dia juga membakar kota Roma, lalu menuduh orang-orang Kristen sebagai kambing hitam. Jemaat Kristen mengalami penganiayaan yang luar biasa. Maka cocoklah Nero disebut sebagai antikristus. Kalau nama Kaisar Nero ditulis dalam bahasa Ibrani, maka bilangan namanya adalah 666. Manusia seperti binatang, membunuh ibunya, menghancurkan, membakar, bahkan orang ini menghancurkan orang-orang Kristen. Maka pantaslah orang Kristen dalam kitab Wahyu itu, Nero ini disebut binatang. Tambah-tambah Nero ini adalah seorang manusia. Dan tadi dikatakan dalam Wahyu itu ditunjukkan kepada manusia. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Alhamdulillah, kita akan lanjut ke poin yang selanjutnya. Kita akan melihat kaligrafi. Subhanallah. Kaligrafi subhanallah bisa kita lihat, alhamdulillah. Di sini ada simbol seperti angka 6, ya. Di lafaz Allahu Akbar mereka meyakini ini adalah 666. Padahal ini adalah tazinat, memperindah kalimat atau lafaz kaligrafi Allahu Akbar. Nah, kalau misalkan seperti ini, Anda akan bingung nantinya. Ya. Karena apa? Karena Anda akan menghitung banyak 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6-nya ada 5. Itu bukan menunjukkan kepada 666, tetapi tazinat saja. Bahkan nanti ada kaligrafi itu, tazinatnya ada 2, ada 4, ada 5. Bagaimana selera yang membuat kaligrafi tersebut? Jadi Anda jangan cocok logi. Ini 666 katanya, karena di lafaz Allahu Akbar ada 666. Nah, ini sangat keliru, karena memang ini cocok logi. Tetapi 66 ini ditujukan kepada Kaisar Nero yang membunuh ibunya, yang menghancurkan orang-orang Kristen. Kemudian kitab Wahyu itu menunjukkan kepada Kaisar Nero yang kemudian seperti binatang, karena Kaisar Nero ini lebih-lebih adalah seorang manusia, ya, bukan iblis, bukan jin, dan sebagainya. Baik. Kita akan langsung saja masuk. Di sini adalah perbudakan. Oh, tidak. Perbudakan itu ada jauh sebelum Nabi SAW diutus ke muka bumi ini. Perbudakan itu ada di zaman Romawi, Persia, bahkan masih ada tetap di zaman Nabi SAW. Akan tetapi, lihat bagaimana Islam mengatur agar perbudakan ini ditiadakan. Terlihat bagaimana hukum-hukum di dalam Islam. Ketika ada pelanggaran, maka sebagai kafaratnya itu memerdekakan budak. Contohnya misalkan ada dua pasangan halal, kemudian dia melakukan senggama di siang hari di bulan Ramadan, ya, suami istri, maka salah satu kafaratnya itu memerdekakan budak. Membunuh tidak disengaja, salah satu pembebasannya atau kafaratnya adalah memerdekakan budak. Ada kemudian ibadah-ibadah yang kafaratnya memerdekakan budak. Artinya apa? Umat Islam laun demi laun memerdekakan budak dengan syariat-syariat yang ada di dalam Islam. Kita akan lanjutkan lagi. Baik, ini hanya simbol-simbol saja, ya, bendera-bendera yang tidak ada sangkut pautnya. Alhamdulillah. Baik, kita akan masuk ke kata ini. Allah dalam bahasa Ibrani berarti cursing, what, swearing, kutuk, mengutuk, tulah, bersumpah. Apa yang kemudian akan difitnahnya oleh orang ini? Baik, kita akan lihat saja terlebih dahulu. Nah, di sini ada ular, ya. Katanya Allah ular naga. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Tanpa ada dasarnya, ya. Tadi mereka mengatakan
bahwa 666 itu adalah manusia yang seperti binatang. Sekarang mereka memfitnah Allah adalah ular naga, ya hafilah. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Mereka fitnah tapi mereka pin-pan sendiri, ya hafilah. Nah, di sini wahyu. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Tidak berdasar, ikhwatilah. Tidak berdasar. Mereka memfitnah bahwa Allah itu manusia. Mereka memfitnah bahwa Allah itu ular. Mereka juga memfitnah Allah itu katanya batu hitam. Ada di video-video yang kami sudah sampaikan, para penghujat, para penista Islam memfitnah Allah itu adalah batu. Kemudian mereka juga memfitnah Allah itu adalah ular. Mereka memfitnah, tetapi mereka pelin-pelan sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Nah, di sini mereka sengaja menampilkan foto-foto yang semacam ini, ya. Mereka mana berani menampilkan foto umat Islam seperti ini, ya. Mereka tidak berani. UNESCO nyatakan Islam agama paling damai di dunia. Mereka tidak berani menampilkan foto-foto yang semacam ini. Mereka hanya menampilkan seolah-olah umat Islam itu adalah agama yang keras bengis begitu, ya, dengan melihat gambar yang semacam ini. Padahal apa, ya, kalau misalkan kita mencoba untuk membalas begitu, ya, bisa saja kita tampilkan dengan foto-foto yang semacam ini, ya, foto-foto yang semacam ini bisa saja, tetapi kita tidak boleh seperti itu, ya. Nah, di sini fitnahannya, ya, fitnahannya sangat nyata, ya. Ini sayang sekali kalau misalkan mereka membuat acara yang disebut dengan kuliah umum. Biasanya kuliah umum gitu kan di depan banyak para mahasiswa, bahkan biasanya bukan hanya semester 1, semester 2, karena kuliah umum itu pasti ada. Biasanya ada semester 1, semester 3, semester 5 gitu kan. Ada di satu ruangan, di aula besar, dan disampaikanlah kuliah umum seperti ini. Nauzubillah. Nah, di sini, alhamdulillah. Fitnahannya begitu sangat nyata. Ini semakin ngeri, ya. Baik. Nah, ini. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, mereka menuduh kepada Allah Subhanahu wa taala seorang manusia di wahyu itu. Kemudian mereka juga menuduh bahwa Allah itu adalah ular. Na'udzubillah. Mereka juga menuduh Allah Subhanahu wa taala itu adalah batu. Na'udzubillah. Mereka fitnah sendiri tetapi plan sendiri terhadap fitnahannya. Karena apa? Sekali lagi, mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga cahayanya, bahkan Allah akan terus menyempurnakan cahayanya, yaitu dinul Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika pertolongan Allah datang, maka orang-orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Fitnahan yang semacam ini, fitnahan yang tentunya tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya, sehingga mereka dengan serampangan memfitnah Allah, memfitnah Rasul, memfitnah Islam. Baik, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi, kami menayangkan video ini tiada lain dan tiada bukan untuk melawan syubhatan dan menjawab fitnahan yang telah disampaikan di website STT Nias itu. Ditakutkan orang-orang sebelum kemarin itu, sebelum ada penghapusan itu, mereka sudah mendownloadnya, kemudian mempelajarinya, kemudian ditakutkan mereka juga akan memfitnah kepada Islam. Kami lawan fitnahan itu dan kami lawan subhatan itu dengan membuat video ini. Alhamdulillah, kami sudah membahas dua, insya Allah Ta'ala kita akan bahas ke video berikutnya, karena di sini ada ritual haji, kemudian ada juga jeritan kaum Kedar, Isra Mi'raj, yang tentunya kita harus luruskan segala fitnahan tuduhannya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.